Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan Pancasila dengan filsafat, ideologi, dan budaya bangsa. Pengantar. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, Pancasila tidak bisa hanya kita pahami sebagai dokumen hukum atau dasar negara semata. Pancasila adalah filsafat hidup, ideologi bangsa, sekaligus refleksi budaya Indonesia. Relasi antara ketiga aspek ini menjadikan Pancasila unik. Ia lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia, berfungsi sebagai ideologi pemersatu, dan sekaligus menjadi pedoman hidup yang berakar pada nilai-nilai budaya Nusantara. B. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa tentang dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis kehidupan berbangsa. Ontologi, dasar keberadaan manusia Indonesia. Makhluk ciptaan Tuhan, sila pertama, makhluk sosial, sila kedua dan sila ketiga, serta makhluk politik dan bernegara, sila keempat dan sila kelima. Epistemologi, cara berpikir bangsa Indonesia, mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan kebijaksanaan. Aksiologi, nilai yang diwujudkan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa yang bekerja kelompok untuk menyelesaikan proyek menunjukkan epistemologi gotong royong, sementara sikap adil dalam pembagian tugas mencerminkan aksiologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang menjadi pedoman hidup bersama. Fungsi ideologis Pancasila. Pertama, sebagai ideologi terbuka, ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kedua, sebagai pemersatu bangsa, ia menyatukan keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Ketiga, sebagai pedoman politik, ia menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan negara. Keempat, sebagai filter globalisasi, ia menjadi tameng terhadap ideologi asing seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme komunisme, ataupun radikalisme. Contoh nyata, ketika media sosial membawa budaya individualisme dan hedonisme, nilai gotong royong dan kebersamaan tetap kita pegang sebagai filter ideologis. D. Pancasila sebagai budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila lahir dari tradisi Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan. Contoh nilai budaya dalam sila-sila. Sila pertama, tradisi spiritual dan religius masyarakat Nusantara. Sila kedua, etika, sopan santun, dan kemanusiaan. Sila ketiga, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Majapahit. Sila keempat, tradisi musyawarah desa. Sila kelima, gotong royong dalam kehidupan sosial. Contoh nyata, kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kampus adalah praktik budaya gotong royong yang sejalan dengan sila kelima. E. Hubungan Pancasila dengan filsafat. Filsafat memberi kerangka berpikir. Pancasila lahir dari refleksi filosofis bangsa Indonesia. Pancasila adalah filsafat praktis, tidak berhenti pada gagasan abstrak, tetapi dijalankan dalam kehidupan nyata. Dengan filsafat, Pancasila memiliki sifat rasional, universal sekaligus aplikatif. Contoh nyata, mahasiswa belajar berdiskusi secara kritis tetapi tetap santun. Itu adalah wujud filsafat Pancasila yang hidup. F. Hubungan Pancasila dengan ideologi. Pancasila adalah ideologi khas Indonesia yang lahir dari realitas bangsa, bukan produk impor. Sebagai ideologi, Pancasila mengikat secara politis seluruh warga negara. Hubungan ini menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memberi arah pembangunan nasional. Contoh nyata, kebijakan pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat adalah contoh implementasi ideologi Pancasila. Hubungan Pancasila dengan budaya. Budaya adalah akar Pancasila. Sila-sila lahir dari nilai asli bangsa. Pancasila membentuk budaya baru, budaya demokrasi, toleransi, dan persatuan. Hubungan ini bersifat dialektis. Budaya melahirkan Pancasila, dan Pancasila memperkuat budaya bangsa. Contoh nyata, tradisi musyawarah desa menghasilkan keputusan bersama. Pancasila memperkuatnya menjadi budaya demokrasi modern. Implikasi dalam kehidupan bangsa. Dalam politik, demokrasi Pancasila yang mengedepan musyawarah. Dalam ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dalam hukum, hukum nasional yang berlandaskan keadilan sosial. Dalam sosial budaya, toleransi, pluralisme, dan gotong royong. Dalam pendidikan, penguatan profil pelajar Pancasila. Contoh nyata, program Kampus Merdeka yang menanamkan kemandirian dan kepedulian sosial adalah bentuk penguatan profil pelajar Pancasila. I. Tantangan kontemporer, globalisasi, ancaman ideologi asing yang individualistis, modernisasi, melemahnya nilai budaya lokal.
Radikalisme, munculnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Pragmatisme politik, mengabaikan filsafat dan ideologi Pancasila demi kepentingan jangka pendek. Contoh nyata, maraknya ujaran kebencian di media sosial adalah tantangan nyata bagi nilai toleransi dalam Pancasila. Penutup saudara-saudara mahasiswa, hubungan Pancasila dengan filsafat, ideologi, dan budaya bangsa itu saling menguatkan dan integratif. Dari filsafat, Pancasila mendapat dasar rasional dan universal. Dari ideologi, Pancasila menjadi pedoman politik dan sistem nilai. Dari budaya, Pancasila mendapat akar autentik yang membuatnya relevan dan membumi. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menyadari bahwa Pancasila bukanlah sekadar doktrin, melainkan jalan hidup bangsa Indonesia yang berakar kuat pada budaya, berpijak pada filsafat, dan berfungsi sebagai ideologi pemersatu. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.